Geng, kalian tahu nggak kalau PT KAI meluncurkan kereta dengan rute baru loh? Namanya Kereta Api Blambangan Express dengan rute Semarang ke Tapang dan sebaliknya. Jadi, kereta ini menghubungkan langsung Semarang dengan Ketapang tanpa harus transit loh. Kali ini aku berkesempatan untuk mencoba kereta api tersebut. Bagaimana keseruannya? Tonton videonya sampai selesai ya. Oke, halo Bobs Geng, selamat sore saya ucapkan dari Semarang Tawang. Kali ini saya akan naik kereta api baru yang Desember ini baru saja dirilis atau di launching pada tanggal 2 Desember yang lalu. Nah, keretanya adalah kereta api Blambangan Express. Kereta api ini adalah satu-satunya kereta yang menghubungkan dari Semarang ke Ketapang Banyuwangi. Jadi para warga Semarang atau Ketapang bisa langsung terhubung oleh kereta ini. Nah, keretanya ini memang baru saja di launching pada Desember tanggal 2. Karena saya tidak bisa mengikuti launchingnya, jadi saya akan coba untuk hari ini di minggu kedua. Karena Blambangan Express ini berjalannya tidak reguler ya. Jadi minggu pertama di Desember, minggu kedua, lalu ada tanggal yang memang itu dijadikan Natal dan Tahun Baru. Nah, rangkaian kereta api Blambangan Express ini menggunakan rangkaian kereta api Mutiara Timur. Jadi ya sama-sama saja seperti Mutiara Timur. Oke, ikuti keseruan saya menggunakan kereta api Blambangan Express kereta baru sampai ke stasiun Ketapang. Seperti yang ada di banner ini, ke Banyuwangi lebih seru menggunakan kereta api Blambangan Express. Di sini sudah ada jam keberangkatan dari kereta api Blambangan Express sendiri. Untuk yang rute Semarang sampai Ketapang di sebelah atas, dan untuk baliknya Ketapang ke Semarang Tawang ini yang berada di bawah. Nah, ini jamnya jam 18:05. Sekarang jam 17:05. 1 jam lagi, masih ada waktu 1 jam. Nah, ini sampai Ketapang jam 4:40. Jadi saya akan bermalam di kereta api Blambangan Express. Bermalam guys, di ekonomi pula. Oke, kita akan masuk ke stasiunnya. Oke, Mas Adrian, terima kasih Mas Kopi atas sudah mampir ke Semarang. See you next time. Oke, terima kasih ya, maaf repotin. Kapan-kapan next time kamu ke Ngawi. Siap. Oke? Oke. Kamu Madiun jangan lupa ya, Mas. siap. Kamu punya channel YouTube kan? Iya. Apa namanya? Channelku namanya Adrian Susanto 45. Ya, Jangan nanti lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman. Kamu komen ya, nanti tak pin. Siap. Oke. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Dadah. Oke, Bobs Geng, kereta api Blambangan Express sudah tersedia di jalur 3. Sekarang saya sudah di dalam stasiun Semarang Tawang. Nah, tuh kereta api Blambangan Expressnya sudah di jalur 3. Yuk kita langsung ke jalur 3 aja. Kita harus melewati jalur 1 dan jalur 2 teman-teman. Dan kita akan masuk ke saya duduk di ekonomi 3, kursi 6A. Ekonominya di depan teman-teman. Yuk kita ke sana.
Oke, bos geng, yang di belakang saya ini adalah kereta api Belambangan Express. Kereta api Belambangan Express merupakan kereta api baru untuk rute dari Semarang hingga ke Ketapang, Banyuwangi. Ya, kereta api ini adalah satu-satunya yang mempunyai relasi panjang, yang kalau lewat Surabaya cuma permisi saja. Jadi dari Semarang langsung ke Banyuwangi. Untuk estimasi perjalanan membutuhkan waktu sekitar 10 jam. Jadi nanti saya di dalam kereta Belambangan Express, saya duduk di ekonomi 3 selama 10 jam, lumayan ya. Tapi alhamdulillahnya rangkaian ekonominya menggunakan Kemenhub, jadi tidak ekonomi yang biasa. Tapi di sisi lain ini adalah rangkaian kereta api Mutim atau Mutiara Timur yang memang terkenal ya gitulah, tapi eksekutifnya ya nggak tahu kalau di ekonominya. Yuk kita akan menikmati perjalanan dari Semarang hingga ke Ketapang. Sampai Ketapang sekitar jam 4:20 subuh kita sampai sana. Karena ini perjalanan malam, karena kalau kita mau ngapain juga serba salah dan nggak ada yang bisa kelihatan pemandangannya, jadi ya maklumi aja. Oke, bos geng, lokomotif yang berdinas pada perjalanan kali ini yaitu lokomotif CC 203-9812 Depo Indo Jember atau JR. Nah, kita dapat lokomotif Jember yang hidungnya miring, CC 203. Nah, ini Pak masinisnya lumayan ramah ya. Jadi kita nanti ditemenin sama Bapak masinis. Namanya siapa, Pak? Namanya Agus. Pak Agus. Iya. Nanti dinas sampai mana? Dari Semarang sampai Cepu. Sampai Cepu. Iya. Oh, siap. Mantap, Pak Agus. Oke, nanti kita dari sini sampai ke Ketapang. Sebelum kita berangkat, kita bisa melihat beberapa kereta api yang keluar masuk stasiun Semarang Tawang. Salah satunya ada kereta api Ambarawa Express Siang, Matarmaja yang mengarah ke Malang, dan juga Matarmaja yang mengarah ke Pasar Senen. Oke, sekarang aku mau ajak kalian jalan-jalan dari kereta terdepan sampai ke belakang nih. Sedikit aku kasih informasi, kereta api Belambangan Express ini menawarkan 2 kelas, yaitu kelas ekonomi dan kelas eksekutif, di mana sekali perjalanannya membawa 3 kereta ekonomi dan 4 kereta eksekutif. Selain aku ajak jalan-jalan, kalian juga bisa tahu bagaimana okupansi penumpang yang naik dari Semarang ini.
Ternyata antusias penumpang dengan kereta baru ini lumayan loh. Bahkan kalau saya lihat jumlah penumpang eksekutif lebih banyak dari ekonomi. Karena mungkin di sisi lain kereta ini perjalanannya malam. Jadi sebagian besar orang memilih eksekutif untuk beristirahat atau tidur dengan nyaman. Oke, Bobs Geng, waktu sudah menunjukkan pukul 17 lebih 59 menit. Sekitar 6 menit lagi kita akan diberangkatkan dari stasiun Semarang Tawang yang akan memulai perjalanan menuju ke Banyuwangi, Ketapang. Besok pagi kita akan bermalam di kereta api Belambangan Express. Untuk rantaiannya sendiri kalian sudah lihat tadi ya, saya berjalan dari ekonomi 1 hingga eksekutif 4. Jadi kereta api Belambangan Express ini memiliki 2 kelas, yaitu kelas ekonomi membawa 3 kereta dan eksekutif membawa 4 kereta. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk saya mendapatkan harga promo di pembukaan kereta api Belambangan Express. Jadi kereta baru ini itu KAI menawarkan harga promo untuk ekonomi 150.000 dan untuk eksekutif 250.000. Dan saya nyesel banget sih kenapa nggak ambil di eksekutifnya. Padahal di ekonominya itu ya tahu sendiri. Tapi alhamdulillahnya kita dapat ekonomi Kemenhub yang ya lumayan untuk tidak rewel. Oke, pokoknya nikmati terus. Karena ini perjalanan malam jadi ya seadanya ya teman-teman. Oke Bos Geng, pada pukul 18 lebih 4 menit kereta api Belambangan Express diberangkatkan dari stasiun Semarang Tawang. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga perjalanannya aman, lancar dan terkendali sampai ke stasiun Ketapang Banyuwangi. Nah ini dia susahnya kita bikin video malam hari ya. Jadi cahaya yang ada di dalam kabin itu memantul. Kita jadi nggak bisa lihat keluar. Untuk perjalanan kali ini kita akan membutuhkan waktu tempuh sekitar 10 jam 35 menit untuk sampai ke Ketapang nanti. Saya duduk di seat nomor 6A karena ini saya sendirian. Lumayan dapat sarana Kemenhub, jadi lumayan lega. Oke, Bobs Geng, kali ini saya sudah berada di dalam kereta Belambangan Express. Nah, saya duduk di ekonomi 3. Ini sudah berangkat dari stasiun Semarang Tawang, bahkan sudah melewati percabangan di stasiun Berumbung. Nah, kita melewati percabangan di stasiun Berumbung ya. Stasiun Berumbung ini bercabang ke arah Solo dan ke arah Surabaya. Jadi kita bablas ke arah Surabayanya, sementara yang ke kanan itu ke arah Solo, teman-teman. Nah, sekarang kecepatannya udah lumayan, sudah menginjak di angka 95, di angka 95 km per jam. Itu lumayan ngebut ya. Untuk tren kereta api ini kalau nggak salah di angka 100 maksimalnya, 100 toleransi 105 km per jam. Ini Mas Agus ini yang nyetir gacor sekali.
Oke, Bobs Geng, kali ini saya sudah berada di stasiun Ngerombo. Stasiun Ngerombo merupakan stasiun pertama, pemberhentian pertama setelah kita berangkat dari stasiun Semarang Tawang. Di stasiun Ngerombo ini juga ada workshop di JNKA yang di sebelah sana. Cuma karena malam hari kita nggak bisa lihat ya. Di dalamnya ada kereta-kereta istimewa loh di dalamnya itu. Nah, untuk tiba di sini pukul 18:51 dan mungkin cuma sebentar saja kita sudah di jalur 4-nya. Kita masuk di jalur 4 stasiun Ngerombo. Stasiunnya tuh keren banget loh. Peronnya udah panjang, terus kayak ada ruang tunggu yang di atas tapi model kekinian sekali tuh. Oke, setelah ini kita akan lanjut sampai ke Ketapang lagi. Pukul 18:55 kereta api Blambangan Express diberangkatkan untuk melanjutkan perjalanan dari stasiun Ngerombo. Terima kasih. Saya. Kita berhenti sejenak di stasiun Doplang. Mungkinan switch over saja. Kita diberangkatkan kembali dari stasiun Doplang. Kira-kira kenapa ya? Kita harus cari tahu. Ini apa sih mau? Ini apa sih? Itu kan di depan kan antara peta stasiun Doplang dan Randu Gadong ada gugusan karena longsor. Oh, longsor. Nah, itu dari bulan Juni kemarin kalau nggak salah, sampai sekarang belum teratasi, dan sementara semua kereta dari arah Jakarta menuju Surabaya harus berjalan seperti ini antara peta Doplang dan Randu. Nanti kembali lagi di Randu, kita kembali lagi ke spor benar. Oh gitu. Oke, terima kasih. Oke, Bos Geng, perjalanan saya sudah sampai di stasiun Cepu pada pukul 20:02. Kereta api Blambangan Express dimasukkan di jalur 3 stasiun Cepu. Nah, kita cuma lewat aja guys di sini. Kita langsung masuk lagi karena kita harus lanjut perjalanan sampai ke Ketapang. Ini baru nggak ada seperempatnya, setengahnya aja pun belum. Stasiun Cepu, stasiun yang paling padang menurut saya. Oh ya, tadi saya ingat masinisnya Mas Agus berdinas sampai ke stasiun Cepu saja. Jadi ada pergantian masinis di stasiun Cepu ini. Jalur 2 dari arah timur akan segera masuk kereta api penumpang dari ini. Oke, kereta api Blambangan Express sudah diberangkatkan dari stasiun Cepu dan berangkatnya berpapasan dengan kereta api Harina dari Surabaya ke Bandung via utara. Nah, kereta api Harina ini memang kereta api yang melayani rute dari utara ke selatan ya. Jadi nanti dia masuk ke percabangan ke Bandung. Nah, gitu. Jadi kalau nggak salah ke Cikampek dulu baru muter ke Bandung, kereta api Harina itu. Oke, kita akan lanjut perjalanannya. Oke, Bos Geng, kali ini aku mau mereview fasilitas apa aja yang saya dapatkan di ekonomi 3 kereta api Blambangan Express. Nah,
Saya berkesempatan untuk mencoba K3 ekonomi yang mulai berdinas tahun 2011, urutan kedua, yang kapasitasnya 80 penumpang. Untuk kereta ini atau rangkaian kereta api ekonomi milik Kementerian Perhubungan yang sudah dimodif AC-nya sudah bukan AC rumahan, sekarang pakainya AC split ya, atau AC tanam. Lalu untuk konfigurasi seat pada ekonomi Kemenhub itu 2 di kanan 2 di kiri, lumayan lega untuk space kita berjalan di tengah daripada ekonomi biasanya yang seatnya 2-3. Nah, kita akan review saat kita duduk. Untuk kursi ekonominya sama, kursi tegak bukan premium. Lalu di sini ada tirai yang mungkin tidak berfungsi kalau malam, berfungsinya lebih ke siang hari sih. Di atas ada bagasi untuk menaruh tas atau koper. Seperti tadi yang saya jelaskan, AC-nya bukan AC rumah, melainkan AC split. Nah, kita berada ke sini, ada meja untuk menaruh minum atau botol, ada 2 biji. Di bawahnya ada stop kontak dan ada gantungan kecil untuk kresek wadah sampah. Nah, untuk selebihnya sama-sama saja seperti kereta ekonomi pada umumnya. Yang membedakan hanya pendingin ruangannya yang sudah tidak menggunakan AC rumahan. Oke, Bobs Geng, pada pukul 20:39 kereta api Blambangan Express yang saya naiki sudah merapat di stasiun Bojonegoro. Oh, di jalur 3 ada kereta api Sembrani, teman-teman, dari Surabaya. Kita mau lihat yuk kedatangan kereta api Sembrani di jalur 3. Nah, oke Bobs Geng, ini adalah calon penumpang kereta api Sembrani dari arah Surabaya mengarah ke barat sebelah sana. Nah, katanya dari sebelah sana, teman-teman. Kereta api Sembrani K1-nya tahun 2016. Nah, ini salah satu kereta eksekutif 2016 yang interiornya sudah dirubah atau kursinya sudah mulai warna biru-biru semua ini, ala-ala stainless steel. Tapi untuk beberapa di depan tadi memang masih itu sih, warnanya abu-abu. Menurut kalian lebih bagus yang warna biru seperti ini atau yang memang asli orinya? Tulis di kolom komentar ya. Keretaku mau diberangkatkan lagi nih. Membawa kelas luxury generasi kedua. Nah, ini dia kejadian yang sangat-sangat tidak terduga, teman-teman. Kereta api Blambangan Express menjadi saksi atas 10.000 subscriberku.
Saya jujur gak nyangka sama sekali. Dan saya juga mau mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk kalian yang sudah mendukung dan mensupport selama ini. Tentunya tanpa kalian saya tidak bisa menjadi seperti ini. Terima kasih dan sekali lagi terima kasih. I love you Bobs Gang. Alhamdulillah sudah tetap. Terima kasih ya. Berhenti hanya sebentar saja. Diberangkatkan kembali dari stasiun Lamongan. Mungkin ada sekitar 1-3 menitan lah. Oke, Bos Geng, tidak lama lagi kita akan masuk di stasiun Surabaya Pasar Turi. Dan setelah itu nanti kita berhenti lagi di stasiun Surabaya Gubeng. Karena memang ini rutenya dari utara menuju ke selatan ya. Dari Surabaya Pasar Turi nanti langsung putar ke stasiun Surabaya Gubeng dan lanjut ke Ketapang. Memang keretanya ini dari utara ke selatan, jadi harus muter dulu di Surabaya. Ini persirapan akan berhenti di stasiun Surabaya Pasar Turi terlebih dahulu. Nah ini dia penumpang-penumpang yang turun di stasiun Surabaya. Oke Bos Geng, kali ini kita sudah tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi. Nah, di sini kita berhenti lumayan lama, sekitar ada 20 menit waktunya. Dan di sini kita berhenti di jalur 4. Kita juga lihat langsiran kereta api Dharma Wangsa Express. Kereta api Dharma Wangsa ini sedang dilansir di jalur 1 stasiun Surabaya Pasar Turi. Nantinya kereta api Dharma Wangsa ini dari Surabaya Pasar Turi akan melayani rute dari Surabaya ke mana? Coba kalian harus tebak dan tulis di kolom komentar ya. Oh iya, di stasiun Surabaya Turi ini lumayan cukup banyak yang turun karena mayoritas penumpang dari stasiun Semarang itu turunnya di stasiun Surabaya. Bisa di Surabaya Pasar Turi ataupun di Surabaya Gubeng. Nah, nanti yang dari Surabaya Gubeng akan ada yang naik untuk rute dari Gubeng ke Ketapang. Sampai Ketapang memang pagi-pagi, emang enak jamnya. Jadi ya opsi untuk kalian dari Gubeng ke Ketapang yang pengen di Ketapangnya itu pagi-pagi. Oke, seperti itu. Kita mau lihat langsiran dulu ya. Oh iya, keretaku akan diberangkatkan kembali pukul 22 lebih 20 menit. Sementara sekarang masih pukul berapa ini? 22 lebih 12 menit. Masih ada sekitar 8 menit lagi. Oh iya, sebelum itu kita mau inspeksi toilet dulu teman-teman. Oke, Bos Geng, ini sudah lepas dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Sebentar lagi kita akan masuk di stasiun Surabaya Gubeng. Dan kalian bisa lihat sebelah kanan
Ini banyak warga yang memang aktivitasnya dekat dengan kereta api. Ada yang nobar Piala Dunia, karaoke dan lain-lain. Karena emang ini itu wilayah padat penduduknya di Surabaya. Ya untungnya ada sekat pembatasnya sih. Oke, Bobs Geng, kita sudah sampai di stasiun Surabaya Gubeng setelah kita berhenti dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Hanya satu petak saja, tetapi penumpangnya itu berbeda. Di stasiun Surabaya Gubeng banyak banget yang naik teman-teman. Jadi sampai Ketapang kita full. Sampai di Gubeng 22.43 segera diberangkatkan kembali. Pertama kalinya saya di Gubeng cuma lewat saja, nggak turun. Jauh-jauh ke Surabaya, ke Ketapang, ketemunya orang Ngawi. Ngawinya mana, Mas? Karangjati. Karangjati. Oh ya lumayan dekat no. Saya Ngawi Kota. Ngawi Kota. Ngawi Kota. Oke, Bos Geng, ini kita berjalan langsung di stasiun Wonokromo. Nah, di stasiun Wonokromo ini kita percabangan ya. Untuk di stasiun Wonokromo ini, rel yang lurus itu mengarah ke arah Madiun sampai ke Solo. Nah, kita berbelok ke timur atau ke sebelah kiri yang mengarah ke Sidoarjo, Pasuruan, Bangil sampai ke Ketapang. Jadi percabangan relnya ada di setelah stasiun Kertosono. Karena ini gelap jadi nggak kelihatan. Nah itu dia. Oke, Bos Geng, kali ini saya sudah tiba di stasiun Sidoarjo. Tepat pada pukul 23:07. Kita sudah tiba di stasiun Sidoarjo ini sudah mulai larut malam karena sudah mulai jam 11 malam. Dan untuk vlognya yang di dalam kabin saya meminimalisir ya, karena takut mengganggu orang-orang yang beristirahat di dalam kabin. Karena memang jam segini orang-orang pada tidur ya di dalam, jadi takut ganggu. Ya untuk ke depan sampai ke Ketapang kita nanti video-video aja dari dalam. Nanti kalau sudah kelihatan agak terang atau mungkin ya curi-curi kesempatan lah untuk turun untuk lihat ke stasiunnya. Oke, jadi seperti itu. Untuk sekarang saya masih kuat ya, atau belum tidur. Nggak tahu nanti perjalanannya sampai ke Ketapang apakah saya kuat tidak tidur atau bakalan tidur. Oh ya, mulai dari Semarang sampai ke Ketapang lokomotifnya tidak longgut ya teman-teman. Berbeda dengan kereta-kereta seperti Sri Tanjung, itu longgut biasanya. Soalnya apa? Karena notok lalu balik. Karena ini kan dari Semarang ke Ketapang, jadi tidak perlu memutar lokomotif. Mantap. Oke, mode gelap ala ekonomi Kemenhub ya. Dari ke-6 lampu utama, 6 apa berapa sih ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, oh 7. Dari 7 lampu yang dimatikan 2 teman-teman, yang sebelah sini dan yang ujung sana. Jadi lumayan redup untuk kita tidur.
Oke, Bobs Geng, kita bertemu sesama Belambangan Express di stasiun Pasuruan. Jadi Belambangan Express yang dari arah Ketapang dan dari arah Semarang bertemu di stasiun Pasuruan. Menurut saya okupansi penumpang dari stasiun Ketapang ini lumayan banyak, karena saya lihat ini penuh sekali teman-teman. Ya tuh, penuh banget. Oke, sesama kereta api Belambangan Express bertemu di stasiun Ketapang. Setelah kereta api Belambangan Express dari Ketapang tujuan Semarang datang, kereta api Belambangan Expressku dari Semarang ke Ketapang diberangkatkan kembali dari stasiun Pasuruan. See you. Oke, Bos Geng, kali ini saya sudah sampai di stasiun Jember. Ini jam 2:24. Saya tadi tidur ya. Ada beberapa stasiun yang memang saya tidak turun. Saya memilih tidur karena memang tidak ada yang terlalu spesial. Dan ini kita sudah sampai di stasiun Jember. Dan mungkin beberapa saat lagi kita juga akan tiba di stasiun Banyuwangi. Ya 2 jam lagi lah guys. Melelahkan deh. Oke, Bos Geng, pukul 4:24 kereta api Belambangan Express sudah tiba di stasiun Banyuwangi Kota. Satu petak lagi atau satu pemberhentian lagi kita akan tiba di stasiun tujuan akhir atau stasiun Banyuwangi Baru, Ketapang. Ini emang sudah pagi tapi langitnya belum cerah ya. Masih subuh ini guys. Udah ngangkat, kita mau langsung aja naik sampai ke Ketapang.
Oke, Bos Geng, alhamdulillah kita sudah sampai di tujuan akhir di stasiun Ketapang. Sampai sini pukul 4:39 dan pagi-pagi di sini suasananya ini masih terbawa suasana di dalam ya. Jadi masih dingin. Akhirnya setelah lama 10 jam perjalanan dari Semarang, kita akhirnya tiba di stasiun Ketapang. Mantap, kereta api Belambangan Express, kereta api baru. Oke, Bos Geng, terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk tekan tombol like-nya dan subscribe-nya, dan tunggu di video-video trip saya, video-video menarik saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.